kelas Y4E NPM 2020435714. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan PGRI. Pengertian PGRI adalah suatu organisasi kemasyarakatan atau persatuan guru Republik Indonesia. PGRI didirikan pada tanggal 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta. Tujuan PGRI adalah mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, membela hak dan nasib buruh umumnya dan guru pada khususnya. Landasan PGRI. PGRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Bab 2 Pasal 2. PGRI adalah organisasi perjuangan atau mengemban amanat cita-cita proklamasi, menjamin, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan NKRI dengan membudayakan nilai luhur Pancasila. Yang kedua, organisasi profesi. Organisasi profesi dari suatu bidang pekerjaan. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi. Yang ketiga, organisasi ketenagakerjaan. PGRI merupakan wadah perjuangan hak-hak asasi guru sebagai pekerja, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan guru. Gerakan guru pada masa perjuangan pada zaman penjajahan Belanda. Bermacam sekolah diperuntukkan bagi golongan tertentu. Sekolah desa atau rakyat untuk masyarakat desa. Sekolah dasar angka 2 untuk rakyat biasa di kota-kota. Yang ketiga, SD berbahasa Belanda untuk anak-anak priayi atau pegawai pemerintah Hindia Belanda. Sejarah lahirnya PGRI. Cikal bakal terbentuknya PGRI sebelumnya diawali dengan nama PGHB tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi PGI tahun 1932. Anggotanya guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup. Setelah menjelang Jepang menyerah, sekolah dibuka kembali. Lahirnya PGRI. Pada masa pemerintahan Jepang, PGI dihapuskan. Setelah 100 hari kemerdekaan Republik Indonesia, 24-25 November 1945 diadakan Kongres Guru di Gedung Somaharsana, Surakarta, yang dihasilkan adalah dibentuknya PGRI. Pendiri PGRI: R.H. Kusnan, Amin Singgi, Alimar Saban, Jajang Sugianto, Sumidi Adi Sasmito, Abdullah Nurbambang, dan Sutono. Susunan pengurus besar PGRI pada tahun 1945. Ketuanya Amin Singgi, R.H. Kusnan, dan Sumitro. Penulis Jajang Sugianto, Alimar Saban. Bendahara Sumidi Adi Sasmito, Marto Sudikdo. Anggota Siti Wahyunah, Siswo Wijoyo, Parmujo, Siswo Warjoyo. PGRI pada masa perang kemerdekaan. Agar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah bangsa Belanda lebih terorganisasi, pemerintah pusat pada tanggal 5 Oktober 1945 TKR untuk melindungi keamanan rakyat dari provokasi dan agresi Belanda. Konferensinya tanggal 12 November 1945. Panglima besarnya adalah Kolonel Jenderal Sudirman. Kongres 2 PGRI di Surakarta tanggal 21-23 November 1946. Dalam kongres ini PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah. Yang pertama, sistem pendidikan selekasnya didasarkan oleh kepentingan nasional. 2. Gaji guru supaya tidak dihentikan. 3. Diadakan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Undang-Undang Pokok Perburuhan. Kongres 3 PGRI di Madiun 27-29 Februari 1948. Kongres yang diadakan dalam keadaan darurat ini memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi, ditempuh jalan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya keresidenan
memiliki satu cabang menjadi cabang lebih kecil, tetapi dengan jumlah sedikitnya 100 orang, diharapkan yang lebih kecil itu dapat lebih aktif. PGRI pada masa demokrasi liberal. Kongres 4 PGRI di Yogyakarta 26-28 Februari 1950. Pejabat Presiden RI saat dalam sambutannya, PGRI merupakan pencerminan semangat juang para guru, pendidik rakyat dan bangsa. Menganjurkan untuk mempertahankan nama, bentuk, maksud, tujuan, dan cita-cita PGRI sesuai dengan kehendak dan tekad pendiriannya. Sejarah perkembangan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 atau JSN 45. Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional, masa kejayaan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara, masuknya berbagai agama dan kedatangan bangsa-bangsa barat. Wilayah Nusantara dahulu terdiri dari beberapa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang merdeka dan berdaulat. Di antaranya Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Periode kedua, masa pergerakan nasional. 1. Masa proses keruntuhan kerajaan-kerajaan Nusantara. 2. Perlawanan senjata oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. 3. Kembangkitan kembali bangsa Indonesia dan perlawanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Penjajahan Jepang dan lahirnya Pancasila. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Titik kulminasi perjuangan kemerdekaan tercapai dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945 disahkan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara serta munculnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan pada masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar dan operasional JSN 45. Semua nilai terdapat dalam setiap sila dari Pancasila. Semua nilai terdapat dalam proklamasi kemerdekaan. Semua nilai terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai operasional dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jiwa dan semangat kemerdeka. 3. Nasionalisme. 4. Patriotisme. 5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. 6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. 7. Persatuan dan kesatuan. 8. Anti penjajah dan penjajahan. 9. Percaya kepada diri sendiri atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. 10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. 11. Idealisme. 12. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara. 13. Kepahlawanan. 14. Sepi ing pamrih rame ing gawe. 15. Kesetia kawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan. 16. Disiplin yang tinggi. 17. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sejarah perjuangan PGRI pada masa Orde Lama. Pengertian sejarah Orde Lama adalah sebutan yang merujuk pada masa pemerintah Soekarno dan wakilnya yaitu Bapak Muhammad Hatta yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1965. Eksternal dan KAGI. PGRI non-eksternal adalah PGRI yang beranggotakan guru-guru yang berafiliasi ke PKI. Dipimpin oleh guru-guru yang berafiliasi ke politik ke pemerintah. Dalam hal ini Presiden Soekarno yang saat itu ditopang oleh PKI. KAGI atau Kesatuan Aksi Guru Indonesia adalah kesatuan aksi yang dibentuk oleh guru-guru yang berafiliasi ke paham nasionalis dan berazaskan Pancasila. KAGI ini dipimpin oleh salah satu ketua PB PGRI yang ditopang oleh Tentara Angkatan Darat. Sejarah perjuangan PGRI pada masa Orde Baru. PGRI pada sejak Orde Baru. Yang pertama, Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Yang kedua, konsolidasi organisasi pada awal Orde Baru.
Yang ketiga, arti lambang PGRI. Yang keempat, berdirinya YPLP PGRI dan Wisma Guru. Yang kelima, refleksi tentang masa depan PGRI. Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsur-unsur Orde Lama, menyatukan guru di dalam suatu wadah organisasi guru atau PGRI, memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unitaristik tetapi juga independen dan non-partai politik. PGRI pada era reformasi. Era reformasi ditandai dengan runtuhnya sebuah rezim Orde Baru yang otoriter. Setelah Orde Baru tumbang, maka perubahan menjadi pilihan pembangunan bangsa. Era perubahan itulah yang dikenal sebagai era reformasi. Jati diri PGRI. Pengertian jati diri PGRI adalah perwujudan dari sifat-sifat yang khas PGRI yang profesionalisasi, yang didasarkan pada falsafah negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta jiwa semangat dan nilai-nilai 1945. Dasar-dasar jati diri PGRI. Yang pertama, dasar historis atau PGRI berdasar hakikat kelahirannya merupakan bagian dari perjuangan sementara rakyat Indonesia melalui profesi keguruan, menyebarkan semangat perjuangan dalam merebut, menegakkan, menyelamatkan, dan mempertahankan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dasar ideologis politis. Secara ideologis politis, PGRI berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui pembangunan nasional di bidang pendidikan serta terikat dengan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi. Dasar sosiologi dan iptek. Dalam pengabdiannya, PGRI selalu bersifat responsif, adaptif, inovatif, dan selektif terdapat keadaan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan jati diri PGRI. Yang pertama, tegaknya keberadaan PGRI, tumbuhnya rasa bangga, rasa ikut memiliki, tercapainya loyalitas, dedikasi, disiplin, dan kemampuan profesional yang tinggi dalam tugas pokok dan fungsinya. Ketiga, memiliki kemampuan dalam mengantisipasi setiap perubahan akibat perkembangan masyarakat, ilmu, dan teknologi. Fungsi jati diri PGRI. Pertama, sebagai pedoman gerak perjuangan bagi anggota organisasi. Kedua, sebagai sarana memasyaratkan eksistensi dan visi misi organisasi. Ketiga, sebagai sarana perjuangan dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan organisasi PGRI. Yang keempat, sebagai pembangkit motivasi perjuangan PGRI. Yang kelima, sebagai wahana penerapan rasa kebanggaan pada anggota atau warga PGRI. Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan atau PPLP. Artinya merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab terhadap keadaan sekolah-sekolah PGRI. Tugas pokoknya yaitu melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga pendidikan PGRI di seluruh Indonesia dan bertanggung jawab langsung pada PB PGRI. Fungsi dan kegiatan YPLP PGRI. Mendirikan dan menyelenggarakan serta membina lembaga-lembaga pendidikan, melaksanakan atau menyelenggarakan penelitian dan percobaan di bidang pendidikan, menyelenggarakan penataran bagi tenaga kependidikan yang bekerja pada lembaga pendidikan PGRI. Pendidikan profesi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, layanan bimbingan,
pendampingan dan konseling, serta kepengawasan pada suatu pendidikan formal berkelanjutan. Pelaksanaan sertifikasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sertifikasi guru dalam jabatan dan sertifikasi bagi guru prajabatan. Tujuan program PPG ini adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penelitian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, mampu melaksanakan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.